Saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan dawuh Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang nampaknya sangat emosional ketika dijadikan bulan-bulanan oleh netizen dan warga masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama di akar rumput. Perintah saya pribadi, ya, lihat bener apa enggak. Kalau enggak bertolak, ya, wong cuma rois awam saja kok. Saya ini kan rois awam atau rois am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan rois am tapi rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Semoga saudara-saudariku selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula, bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang dicinta. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, telah kita dengarkan bagaimana Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang berpidato dengan emosional, mengaku dirinya adalah Rois awam, Rois KW3, tidak perlu jabatan, dan siap dimundurkan. Itu adalah pernyataan yang emosional, karena sudah tidak mampu menjawab, tidak tahan menghadapi omelan. Bukan cacian ya, kita nggak boleh nyaci. Omelan, tidak tahan gerenengan, tidak tahan permintaan anggota warga NU yang ada di bawah agar Mbah Miftahul Akhyar itu sebaiknya diam saja. Jangan membela. Kalau membela sudah pasti salah. Pasti salah. Karena anak kandung warga Nahdlatul Ulama disia-siakan, tidak dilindungi, malah orang yang zalim dilindungi dan dibela. Itu adalah jelas perbuatan yang salah. Tidak memperhatikan anggotanya, tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan anak cucu dan keturunannya, tapi membela besannya. Oh, jadi kalau begitu benar dong. Karena warga Nahdlatul Ulama bukan apa-apanya, tidak ada hubungan darah, sementara Habib itu ada hubungan darah, maka dibela. Saudara-saudara sekalian, warga NU di akar rumput sudah gerah. Hari Kamis yang lalu, tanggal 9 November yang lalu, di Lampung, ada pertemuan yang katanya dihadiri oleh sekian ratus pengurus wilayah dan pengurus cabang. Bahkan ada yang cabang internasional akan melakukan munas luar biasa, muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama. Itu adalah bukti bahwa warga NU sudah tidak suka, sudah tidak setuju, sudah tidak sependapat dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar tadi, menurut saya
adalah pidato yang lucu sekali dan sangat emosional. Kenapa warga NU, boleh saya katakan 90%, tidak sependapat, tidak setuju, dan tidak ingin Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar membela Pak Alawi? Inilah tanda-tandanya. Kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah tidak memiliki karisma, tidak dipercaya. Kalau sudah tidak percaya, maka kalau benar Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar tadi pernyataannya, tidak usah emosi, langsung saja bikin surat pengunduran diri. Kalau memang tidak gila jabatan, tidak gila kedudukan, dan merasa dirinya sebagai Rois Awam KW3, langsung bikin surat pernyataan, tanda tangan, mengundurkan diri, umumkan. Kalau betul. Tapi pernyataan tersebut hanyalah basa-basi dan akhirnya basi. Kenapa warga Nahdlatul Ulama tidak percaya atas kepengurusan Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar? Karena memang Mbah Miftahul Akhyar sekarang ini sudah sangat lucu sekali. Kenapa? Di Jawa itu ada pepatah, aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Orang dihormati, dijunjung tinggi, itu karena lati ucapannya. Kalau ucapannya bagus, memotivasi, mendukung warganya maksudnya, mengayomi warganya, itu pasti dihormati, dimuliakan, dijunjung tinggi. Aji ning diri, harga diri ini, karena orang itu bertutur kata yang baik, tidak memfitnah, tidak menuding, tidak menuduh orang lain tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak layak disampaikan oleh seorang Rois Awam kepada anggota, kepada anak buah, kepada warga yang membesarkan Nahdlatul Ulama. Aji ning diri saka lati. Maka kenapa Mbah Miftahul Akhyar sudah tidak ada harga dirinya? Karena tidak mampu menahan omongannya, termasuk emosi tadi. Jangan dikira dengan begitu emosi malah orang akan menghormati. Tidak. Dan omongan sampean itu pasti dikutip oleh gerombolan pembela Pak Alawi, disiarkan, ya, dipamerkan, ditunjukkan lewat media sosial, seakan-akan ketua PBNU saja membela, padahal itu justru akan menjatuhkan harga diri sampean. Maka saudara-saudaraku, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kita juga tidak perlu emosi. Maka kita anggap saja itu lucu-lucuan. Lucunya Mbah Miftahul Akhyar. Kita kan sering mendengar, ada orang bilang, tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Mestinya makin matang. Tapi ini
emosian seperti bukan seorang alim, seorang ulama. Saya juga lucu, kenapa ulama di Indonesia kok berlaku untuk mufrad ya? Dia seorang ulama, mestinya dia seorang alim. Mestinya makin bijak, mengajak bukan menginjak, merangkul bukan memukul. Itu mestinya. Tapi malah emosinya yang ditunjukkan. Kalau begitu kualitasnya tidak ada bedanya dengan orang umum. Maka ketika sudah menyadari bahwa dirinya adalah rois awam, artinya lebih umum dari orang umum, bikin surat mengundurkan diri. Kalau memang benar itu. Nah, emosian itulah yang menjadi lucu. Nanti lama-lama bisa pikun itu. Ya, bisa pikun. Nanti apa ya? Lupa apa yang dibicarakan. Betul kata Quran, wa man nu'ammiru naqisu fil khalqi. Kalau beliau rajin membaca, tidak akan mungkin pikun. Jadi orang kalau mau terhindar dari pikun, banyak-banyaklah membaca. Apa saja. Lebih-lebih seorang ulama baca kitab. Nah ini enggak. Hanya membeo, mengikuti kata pembisiknya. Saya enggak yakin beliau membaca tulisan Ki Haji Miftahul, Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu kelucuan yang pertama. Kelucuan yang kedua, beliau masih tetap membebek husnudzon. Padahal husnudzon itu mestinya batal ketika ada petunjuk, ketika ada dalil yang membatalkan husnudzon. Anak kecil saja bisa. Orang umum saja bisa. Misalnya, ada orang masuk ke rumah, berkata-kata baik, berkata-kata jujur, santun, tapi begitu pulang dari rumah, HP yang tadinya di meja kok tidak ada. Sementara CCTV sudah membuktikan HP itu diambil, dibawa pulang, masuk kantongnya. Lah kok masih terus husnudzon? Begitu Pak Kiai. Ini kan perbuatan yang lucu. Masih husnudzon saja. Nah, husnudzon itu tingkatan permulaan, karena itu bagi kita orang Islam harus berhusnudzon. Tetapi ketika husnudzon sudah ada bukti bahwa orang yang kita kira tadi baik, ternyata maling, dan buktinya ada, kok masih terus husnudzon? Dia orang baik? Nah, itu menurut saya adalah lucu sekali perbuatan Mbah Ki Haji Miftahul Akhyar. Kelucuan yang ketiga, yang saya sampaikan tadi, ini juga dipandang oleh Ki Haji Miftahul Akhyar seperti melihat musang berbulu domba. Pepatah lagi. Ada musang masuk ke rumahnya, padahal musang itu kan mencuri makanan. Makan daging apa? Tapi dia berpura-pura jadi domba. Nah, saya tidak tahu apakah mata batinnya tidak melihat. Katanya wali. Wali itu mesti mata batinnya hidup. Masa musang, jelas-jelas musang, dipandang sebagai domba. Nah, Habib itu di mata Mbah Ki Haji Miftahul Akhyar adalah musang
berbulu domba. Itu lucu. Kelucuan yang keempat. Orang yang berhidung mancung, bersorban, diaku cucu Nabi, cucu Rasulullah, lalu dibela. Kemudian yang pesek-pesek ini, ya, yang bersarung hina, tidak pakai gamis, pakainya peci, Indonesia lagi. Itu di matanya adalah orang kere yang nggak perlu dibela. Dicuekin. Karena dari awal pemandangannya sudah berbeda. Pokoknya asal mancung aja, ngaku Habib, ya itu cucu Rasulullah. Lucu. Yang kelima, nih. Rupanya mbah kita ini lebih suka memelihara ular berbisa daripada memelihara anjing. Maaf, ada pepatah kan? Dulu bukan pepatah, kebiasaan. Kebiasaan orang dulu, bahkan termasuk orang Arab, itu suka memelihara anjing. Walaupun anjing itu najis menurut hukum fikih. Tetapi oleh orang Arab dipelihara sebagai kesenangan untuk dilatih berburu. Nah, kalau anjing dilatih untuk berburu, akan mendapatkan keuntungan di mana buruannya bisa diambil, bisa dibuat makan atau lauk ketika makan. Itu sangat menguntungkan bagi majikannya. Tetapi Mbah Ketua Rois Awam ini lebih senang memelihara ular. Sekarang kita pertanyakan, apa sih untungnya memelihara ular berbisa? Tentu tidak ada untungnya. Ular itu lama-lama akan nyatek atau gigit majikannya. Tidak memberikan keuntungan sama sekali. Dengan anjing bisa menghasilkan buruan. Tapi kalau ini Pak Ketua Rois Awam memelihara ular, itu lebih senang daripada memelihara anjing. Silakan saudara-saudara maknai sendiri. Apa bahayanya ular dan apa untungnya? Kemudian kalau misalnya taruhlah beliau juga senang memelihara anjing, maka kita juga pertanyakan, apakah beliau mendapatkan keuntungan dari memelihara anjing, atau beliau pada saatnya nanti akan digigit pula oleh anjing. Inilah kelucuan-kelucuan saudara yang kita ambil dari sikap-sikap Ketua Rois Am yang ngaku sebagai Rois Awam KW3. Ini sebuah pendapat. Pemaknaan yang saya dapatkan setelah melihat emosi, setelah melihat sikap, dan setelah melihat begitu kekehnya beliau membela Habib yang ada di Indonesia. Padahal mestinya kalau beliau mengikuti perkembangan di mana seorang ahli sejarah
telah mengeluarkan catatannya, mengeluarkan manuskrip di mana Mbah Hasyim Asy'ari bersama 24 kiai di Jawa Timur tidak pernah mengakui Habib itu sebagai keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah hanya bergelar Sayyid dan Syarif. Moga-moga Mbah Kiai Haji Miftahul Akhyar menyadari dan memaklumi semua itu. Kalau ingin adem, cukup istirahat saja, diam, jangan ngomong lagi, nanti akan menambah-lambah lagi warga di bawah, makin membenci, makin tidak suka, dan ketika itu terjadi, maka benar-benar sampean telah kehilangan harga diri. Karena harga diri itu dibangun dengan omongan seperti pepatah tadi, ya, yang menyatakan aji ning diri saka ladi. Artinya harga diri itu dibangun dari ucapan-ucapan yang baik, yang mendinginkan, yang menenteramkan, yang memotivasi, tidak menghujat, tidak memfitnah, tidak menuduh, dan sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.